Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Al-Farsi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Dalam video kali ini, insya Allah saya ingin membahas tentang cara membaca Quran Surat Al-Kafirun beserta hukum-hukum tajwidnya dan juga penjelasan makna atau isi kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Kafirun. Jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini sampai akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Al-Farisi yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita masuk ke cara membaca dan memahami isi makna atau isi kandungan dari Quran Surat Al-Kafirun, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang biodata Quran Surat Al-Kafirun. Quran Surat Al-Kafirun di dalam Al-Quran itu merupakan surat yang ke-109. Jumlahnya adalah 6 ayat, kemudian diturunkan di Mekah. Oleh karenanya, surat Al-Kafirun ini tergolong surat Makkiyah. Apa artinya? Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Oke, sekarang kita akan masuk ke cara membaca Quran Surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul 'azim. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan cara membacanya. Di ayat yang pertama, di situ ada ul, huruf qaf keluar dari tenggorokan dan tidak boleh disertai dengan nafas. Lam sukun tidak boleh dibaca mantul, ya. Jadi tidak boleh ul, tapi ul. Selanjutnya ya ayyuha. Di situ ada ya, harusnya mad tomi'i dibaca panjang 2 harokat, tapi karena bertemu dengan hamzah di kalimat yang berbeda, berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya bisa 2 sampai 5 harokat. Kemudian ayyuhal. Di situ ada alif lam komariah karena alif lam bertemu dengan huruf kaf. Kemudian ka dibaca panjang 2 harokat. Lalu firun. Ya, ru-nya yang asalnya mad tobi'i panjang 2 harokat, tapi karena bertemu dengan nun sukun, itu berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya bisa 2, 4, atau 6 harokat. Kemudian di ayat yang kedua, la a'budu. Di situ ada la yang asalnya mad tobi'i, karena bertemu dengan hamzah di kalimat yang berbeda, berubah menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya bisa 2 sampai 5 harokat. A'budu, ain itu harus jelas, ya. Kemudian ma panjangnya 2 harokat. Ta juga sama, ainnya juga harus jelas. Kemudian budun, du yang asalnya panjang 2 harokat, tapi karena bertemu nun sukun, itu berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya bisa 2, 4, atau 6 harokat. Kemudian di ayat yang ketiga ada wala antum. La
itu dibaca panjang 2 harokat, tapi karena bertemu hamzah di kalimat yang berbeda, berubah menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 2-5 harokat. Kemudian antum, nun sukun bertemu dengan ta, hukumnya adalah ikhfa, artinya samar. Dibacanya dengan dengung, ditahan dulu 2 harokat. Antum, itu dibaca panjang 2 harokat. Kemudian biduna, du dibaca panjang 2 harokat juga. Nah, ma-nya itu karena bertemu dengan hamzah setelahnya yang berbeda kalimat, itu menjadi mad jaiz munfasil, artinya dibaca 2-5 harokat. Kemudian a'bud, nah ainnya harus dibaca jelas ya, jangan sampai hilang. Kemudian dal sukun di akhir itu adalah qalqalah kubro, jadi harus dibaca mantul. Di ayat yang keempat ada wala ana. La itu juga sama mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di kalimat yang berbeda. Dibacanya 2-5 harokat. Kemudian ana, na-nya harus dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang. Ya. Abidum, ya, a-nya dibaca panjang 2 harokat. Kemudian bidumma. Di situ ada dumma tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi dibacanya idgham biguna. Ya, jadi ditahan dulu 2 harokat dengan guna. Bidumma itu juga panjangnya 2 harokat. Abattum. Ya, di situ ada dal sukun bertemu dengan ta. Hukumnya adalah idgham mutajanisain. Artinya dimasukkan karena bertemu dengan huruf yang sejenis. Ya, jadi dalnya tidak perlu dibaca, langsung masuk ke huruf ta. Ya, abattum. Kemudian di ayat yang kelima, itu cara membacanya sama dengan ayat yang ketiga. Ya, wala, la-nya dibaca panjang 2-5 harokat. Kemudian antum, di situ ada ikhfa, ya ditahan dulu 2 harokat. Kemudian ada tambahannya sedikit yang tadi terlupa, itu ada mim sukun bertemu dengan ain, namanya adalah idhar syafawi atau dibaca jelas. A dibaca panjang 2 harokat, kemudian du juga sama dibaca panjang 2 harokat. Nama a'bud, ma-nya itu mad jaiz munfasil dibaca panjang 2-5 harokat. Dan yang terakhir adalah bud, dalnya adalah qalqalah. Karena di akhir namanya adalah qalqalah kubro, jadi harus dipantulkan. Ma'bud. Kemudian di ayat yang ke-6, di ayat yang terakhir, di situ ada lakum. Kaf, cara mengeluarkannya itu harus disertai dengan udara, ya. Jadi lakum, ya. Kemudian mim bertemu dengan dal, itu namanya idhar syafawi. Jadi mimnya, mim sukun harus dibaca jelas. Lakum dinukum, ya. Di itu dibaca panjang 2 harokat. Kemudian nukum, ku-nya juga sama, harus disertai dengan hamas, ya. Mim bertemu dengan wa, itu dibacanya idhar syafawi juga, jadi harus dibaca jelas. Dinukum waliyadin. Nah, lamnya itu adalah lam dengan harokat kasroh. Jadi bukan lam sukun. Jangan dibaca wal yadin, tapi waliyadin. Ya. Din itu yang asalnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat, karena bertemu dengan nun sukun, ya, berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya bisa 2, 4, atau 6 harokat. Nah, itulah cara membaca Quran Surat Al-Kafirun dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.